sepertinya setelah ini saya tidak perlu membuat pupuk organik cair lagi. Karena hanya dengan POC ini, tanaman bisa subur-subur seperti ini. Ini adalah jakaba. Iya benar, jakaba yang mungkin sering kalian dengar. Tapi, jakaba yang saat ini ingin saya buat cukup kompatibel untuk digunakan di segala fase. Dari fase vegetatif sampai generatif. Bahkan, sampai tanaman sudah berhenti berbuah. Saya menyebutnya dengan jakaba all-in-one. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan sangat sederhana dan insya Allah mudah didapatkan, yaitu 500 gram dedak padi, 20 liter air bersih, pastikan air yang tidak mengandung kaporit, 1 genggam rerumputan hijau, boleh pakai jenis rumput apa aja, ini beratnya sekitar 200 gram, kayu yang sudah lapuk secukupnya saja, kalian sendiri yang menentukan takarannya gitu, mau sedikit mau banyak itu terserah, tapi jangan sampai berlebihan. Kemudian 500 gram humus. Pakai humus bambu lebih baik dan gak harus 500 gram. Boleh lebih, boleh kurang. Kemudian yang terakhir, 1 sendok makan garam krosok. Kalau nggak ada garam krosok, bisa diganti dengan garam dapur. Mungkin sebagian kalian ada yang bertanya, kenapa sih harus pakai dedak padi? Apakah boleh diganti dengan yang lain? Maka saya jawab, dedak padi mengandung protein, lemak, serat, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, karbohidrat ini yang ingin saya manfaatkan sebagai umpan jakaba. Ketika saya membuat jakaba menggunakan dedak padi, maka jakaba itu mudah tumbuh dan mudah membesar. Namun, apakah boleh diganti dengan sumber karbo yang lain? Maka jawabnya, boleh. Tapi saya sarankan pakai dedak padi aja. Karena mudah didapat di toko pakan burung dan harganya murah banget gitu. Selain itu, dedak padi mengandung kalsium, fosfor, dan magnesium. Unsur tersebut dibutuhkan oleh tanaman. Nah, kalau air yang digunakan tidak boleh mengandung kaporit. Soalnya itu dapat mematikan mikroorganisme. Kemudian rumput. Saya menggunakan rumput hijau sebagai salah satu sumber nitrogen. Karena yang saya tahu, semua materi dedaunan hijau mengandung nitrogen. Adapun kayu lapuk, sebenarnya ini pengalaman pribadi saya. Jadi ketika saya kecil, saya senang banget bercocok tanam. Jadi pada saat itu saya menyediakan wadah khusus untuk menyiram tanaman saya. Kemudian tidak sengaja ada kayu lapuk yang terjatuh dan masuk ke dalam wadah air itu. Saya biarkan begitu saja dan tetap menyiramkan airnya kepada tanaman saya. Dan gak lama dari itu, bunga-bunga bermekaran dan buahnya semakin melimpah daripada sebelumnya. Usut punya usut, ternyata kayu mengandung kalium, yang mana kalium adalah salah satu sumber unsur hara yang dibutuhkan tanaman pada fase generatif. Humus. Saya gunakan humus sebagai sumber jakabanya. Jadi harapannya humus itu mengandung spora jakaba yang nantinya akan tumbuh menjadi jakaba yang besar. Garam krosok. Nah, garam krosok ini mengandung banyak sekali mineral, termasuk magnesium, kalsium, sulfat, dan kalium. Semua unsur-unsur yang barusan dibutuhkan tanaman pada semua fase. Pertama, siapkan airnya terlebih dahulu. Kemudian masukkan dedaknya. Aduk-aduk hingga merata. Setelah rata, masukkan rumput hijaunya. Pastikan rumput ini tenggelam. Setelah itu, masukkan kayu lapuknya. Terakhir, masukkan humusnya. Usahakan humusnya jangan sampai tenggelam. Oh ya lupa, kita cairkan dulu garam krosoknya. Setelah cair, masukkan ke dalam olahan yang tadi. Jangan lupa tutup wadahnya, tapi nggak perlu terlalu rapat. Setelah ini, biarkan selama 30 hari. Alhamdulillah, sudah 30 hari berlalu. Saatnya kita cek dulu nih ramuan jakaba kita. Alhamdulillah, jakabanya sudah jadi. Kita nggak terlalu banyak, itu nggak jadi masalah. Lama-lama juga jakaba terus berkembang dan akan terus bertambah besar. Yang terpenting dari semua itu adalah manfaatnya, bukan sekedar ukuran jakabanya. Sekarang kita cek nilai TDS-nya. Alhamdulillah, ternyata dapat 1300 ppm lebih. Ini nggak terlalu besar, tapi cukup oke lah. Sekarang saya mau cek pH larutannya. Seperti biasa, jakaba memang memiliki pH yang cukup basa. Larutan jakaba yang saya buat mendapat pH 8-an.
Sekarang kita aplikasikan pada tanaman. Di sini saya menggunakan dosis 100 ml per liter air. Kocor kepada semua jenis tanaman yang masih vegetatif. Nah, khusus tanaman yang sudah masuk fase generatif, dosisnya ditambah menjadi 200 ml per liter air. Kocor kepada tanaman sebanyak 200 ml per tanaman dengan interval 7 hari sekali. Saya rasa tidak perlu membuat video uji coba manfaat Jakaba ini, karena pada video saya beberapa tahun yang lalu sudah dibuktikan bahwa Jakaba memang sangat bermanfaat bagi tanaman. Bahkan hasilnya sangat signifikan. Baiklah, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Selamat mencoba, selamat menanam. Barakallahu fikum.